Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 7, muatan pelajaran bahasa Indonesia bersama Ustazah Malihah. Selamat belajar. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kalian pernah tidak mendapat surat undangan? Nah, pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan belajar tentang surat undangan. Apa dan bagaimana surat undangan? Kemudian bagaimanakah contohnya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, dalam materi ini, ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan surat undangan adalah yang pertama, Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Ayat ini turun ketika pada masa Rasulullah pernah terjadi orang-orang yang menunggu-nunggu waktu makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak berlama-lama atau segera pulang bila sudah selesai makan dalam menghadiri undangan. Masya Allah anak-anak, ternyata Allah sedemikian rupa mengatur hambanya dalam segala hal, sampai etika menghadiri undangan pun Allah atur dalam Al-Quran. Semua tidak lain dalam rangka Islam sebagai agama sempurna, memuliakan manusia sebagai makhluk berakal yang tinggi derajatnya dibandingkan dengan hewan. Kemudian ayat ini juga menjadi dasar bahwa bila diundang atau menerima surat undangan, maka hendaklah memenuhi undangan tersebut. Yang kedua, hadis sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Idza da'iya ahadakum ilal walimah falyatiha." Muttafaq alaih min hadis Ibnu Umar. Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walimahan, maka hendaknya dia datang. Muttafaqun alaihi dari sahabat Ibnu Umar. Anak-anak, dalam pembelajaran ini Ustazah mengharapkan kalian dapat membedakan surat undangan resmi dan tidak resmi. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi bagian-bagian surat undangan, dapat mengidentifikasi ciri-ciri bahasa surat undangan, dan dapat menulis surat undangan dengan kalimat efektif sesuai dengan ejaan yang benar. Surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Bagaimanakah kalimat yang digunakan dalam undangan? Kalimat dalam undangan harus kalimat efektif. Bagaimanakah kalimat yang efektif itu? Yaitu kalimat yang singkat, jelas, dan padat. Tujuannya adalah supaya orang yang membacanya dapat mengerti isinya. Kemudian apa saja jenis surat undangan itu? Yang pertama adalah surat undangan resmi. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Syarat undangan resmi yang pertama harus memiliki maksud yang jelas, kemudian bahasanya mudah dipahami, memiliki format yang lengkap, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Sekarang perhatikan contoh surat undangan resmi berikut ini. Ini adalah contoh surat undangan resmi. Perhatikan bagian-bagian suratnya. Yang pertama, kepala surat. Kemudian yang kedua, nama dan alamat tujuan. Dan yang ketiga, pembuka surat. Yang keempat, isi surat. Yang kelima, penutup surat. Yang keenam, tempat dan tanggal surat. Dan yang ketujuh, pembuat surat. Berikutnya adalah undangan setengah resmi.
yakni undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan atau organisasi maupun instansi. Contohnya adalah undangan untuk menghadiri acara rapat atau undangan untuk menghadiri acara pernikahan. Contoh undangan setengah resmi. Perhatikan, yang pertama ini adalah undangan untuk menghadiri acara rapat. Kemudian undangan untuk menghadiri acara hitanan. Dan yang ketiga, undangan untuk menghadiri acara pernikahan. Berikutnya adalah undangan tidak resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan, ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Misalnya surat undangan ulang tahun. Berikut adalah contoh surat undangan tidak resmi, yakni undangan ulang tahun. Anak-anak, bagaimanakah kalimat efektif dan kalimat tidak efektif dalam surat undangan itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, seperti yang Ustazah sampaikan di awal tadi, bahwasanya kalimat surat undangan haruslah menggunakan kalimat yang efektif, yaitu singkat, jelas, dan padat. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti memiliki subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, pemilihan kata atau diksi yang tepat dalam kalimat, dan kalimatnya mudah dipahami oleh pembaca. Nah, sekarang perhatikan apa yang dimaksud dengan kalimat tidak efektif. Kalimat yang tidak efektif adalah kalimat yang tidak hemat atau kalimat yang menggunakan dua bentuk yang maknanya sama. Ciri-cirinya adalah penggunaan kata-kata yang maknanya sama, kemudian penggunaan dua konjungsi yang semakna, dan penggunaan subjek yang berlebihan. Contohnya, perhatikan berikut ini. Atas perhatiannya diucapkan beribu-ribu terima kasih. Kalimat ini kalimat tidak efektif karena menggunakan kata beribu-ribu. Kita tidak perlu menggunakan kata beribu-ribu. Kemudian yang kedua, atas perhatiannya para bapak dan ibu diucapkan terima kasih. Ini juga merupakan kalimat yang tidak efektif karena menggunakan kata para. Kita tidak perlu menggunakan kata para. Kemudian yang ketiga, atas perhatian bapak-bapak dan para ibu-ibu diucapkan terima kasih. Nah, anak-anak, kalimat ini juga merupakan bukan kalimat efektif karena menggunakan kata para bapak-bapak dan para ibu-ibu. Nah, kalimat efektif yang benar adalah atas perhatian Bapak dan Ibu, kami sampaikan terima kasih. Demikian pembelajaran tentang surat undangan. Semoga bisa difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.